Oke, halo teman-teman. Kembali lagi di seri video algoritma dan pemrograman. Nah, di sini kita akan membahas tugas yang akan datang, yaitu aplikasi statistika deskriptif. Nah, tugas kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat program untuk menghitung statistika deskriptif dari 10 data pada file input. Kemudian kita simpan hasilnya ke file output. Apa aja sih yang mau kita hitung statistiknya? Statistik yang akan kita hitung yaitu nilai terendah, nilai tertinggi, mean, median, dan juga modus. Solusinya seperti apa? Nah, kita tahu dalam statistika bahwa untuk menghitung mean, median, modus, terendah dan tertinggi itu rumusnya ada. Nah, ini ada di sebelah kanan ini untuk menghitung mean, menghitung median, untuk data ganjil dan juga untuk data genap. Kemudian untuk menghitung modus, terendah dan tertinggi. Memang agak panjang, makanya di program kali ini semua codingannya akan lebih panjang dibandingkan pada seri-seri sebelumnya. Oke, lanjut. Inputnya adalah data sebanyak 10 data. Contoh kita buat seperti ini, kemudian prosesnya kita akan baca dulu inputnya, kemudian akan kita urutkan datanya menggunakan algoritma pengurutan atau algoritma sorting, yaitu bubble sort. Nah, bubble sort ini nanti akan kalian pelajari juga di mata kuliah struktur data. Kemudian setelah kita datanya diurutkan, baru kita bisa jumlahkan dan kita cari nilai terkecil dan juga terbesar. Setelah itu kita bisa mencari mediannya di mana, karena median harus kita cari dari data yang sudah diurutkan. Itulah sebabnya kita perlu bubble sort. Kemudian kita cari modusnya dan akhirnya kita simpan outputnya. Contoh outputnya adalah data yang diurutkan, jumlahnya berapa, minnya berapa, median, modus, terendah, dan tertinggi. Untuk flowchartnya sederhana aja. Dari kita biasa mulai, kita baca input, kita lakukan sorting, kita jumlahkan datanya, kita cari median, modus, dan akhirnya kita simpan. Nah, di bagian jumlahkan ini juga terjadi proses untuk mencari nilai tertinggi dan juga nilai terendah. Ini selesai. Oke, juga terjadi proses untuk mencari nilai tertinggi dan juga nilai terendah. Ini selesai. Oke, kita langsung ke codingan. Kita buka KF Learning-nya. Buat proyek baru. Statistika. Oke, kita buka program CPP. Sini seperti biasa, kita mulai dengan import header. Nah, header limits di sini merupakan header yang berisi fungsi-fungsi untuk mengetahui limit-limit atau batasan-batasan dari tipe data yang kita gunakan. Nanti kita akan lihat bagaimana penggunaannya. Oke, sebelum kita buat program utamanya, saya sudah memperkirakan akan dibuat menjadi beberapa proses. Seperti yang kita lihat di flowchart sebelumnya, bahwa kita akan punya proses bubble sort, sorting bubble sort, cari modus, cari median. Nah, itu akan kita jadikan fungsi sendiri di luar dari fungsi utama. Karena fungsinya agak panjang, makanya kita harus pisahkan biar program kita lebih mudah dibaca. Oke, yang pertama kita akan melakukan sorting, melakukan dengan cara bubble sort, void bubble sort. Nah, parameter di sini R adalah array yang akan kita sort. Dengan array yang kita sort ini adalah array dengan tipe data double. Kemudian int n ini adalah banyaknya data. Kita akan melakukan sorting seperti ini. Kemudian setelah kita melakukan nested loop, kita cek apakah nilai pada
elemen sebelahnya lebih besar daripada nilai pada elemen sebelumnya. J tambah 1. Oh ya, kalau teman-teman pusing bagaimana algoritma bubble sort ini bekerja, teman-teman bisa cari juga di internet bagaimana algoritma ini bekerja. Intinya adalah algoritma ini melakukan perbandingan antara elemen sekarang dan elemen selanjutnya. Kemudian kalau elemen yang selanjutnya itu lebih besar, maka dia akan ditukar dengan elemen sebelumnya. Terus ditukar bergantung ya, mengurutkannya ascending atau descending, mengurutkan dari terkecil terbesar atau mengurutkan dari terbesar terkecil. Nah, di bawah ini 13 ini adalah fungsi untuk melakukan swap atau penukaran elemennya. Oke, selanjutnya kita akan buat program bagian fungsi untuk cari modus, double cari modus. Kita akan buat variable count ini untuk menghitung berapa kali elemen tersebut muncul. Kita akan mencari kalau punya modus sama dengan 0. Nah, kita akan anggap modusnya ada di elemen pertama. Kemudian kita punya variable count ini untuk menyimpan angka yang sekarang ini sedang kita ambil, yang sedang kita hitung. Kemudian ada time count ini untuk menghitung seberapa banyak si angka yang sedang kita hitung ini muncul. Di sini kita pakai n min 1 karena elemen pertama tidak perlu kita hitung. Kemudian kita ambil yang sedang kita hitung sekarang adalah angka yang di pertama. Kita hitung time count, kita catat sebanyak 0 kali. Sekarang kita hitung. Kita cek. Kalau yang sekarang kita hitung sama dengan elemen yang kita iterasi sekarang, maka kita tambahkan sudah berapa kali ketemunya, time count plus plus. Sekarang jika yang sudah kita hitung ini lebih banyak daripada yang terbanyak sekarang di modus sekarang, maka kita ganti modusnya adalah yang baru tadi kita di time, dan kemudian terbanyaknya kita ganti menjadi terbanyak sekarang. Oke, selesai. Kita kembalikan return modus. Kita ada mencari median. Nah, untuk mencari median ini karena kita punya dua rumus, yaitu untuk data ganjil dan juga data genap. Jadi kita perlu ada pengecekan. If n persen 2 atau n modulo 2 sama dengan 0, artinya n jika dibagi dengan 2, sisa pembagiannya berapa? Kalau sisa pembagiannya 0, artinya bisa dibagi sempurna dengan 2, berarti dia adalah bilangan genap. Untuk bilangan genap, kita bisa tahu rumusnya bahwa yang di tengah-tengah ditambah sebelahnya kemudian dibagi 2. Jadi R n per 2 ditambah R n min 1 dibagi 2 atau mau dikali 0,5 juga sama aja, ya masalah. Kemudian kita blok sebelahnya else berarti untuk bilangan ganjil. Untuk bilangan ganjil itu lebih gampang, hanya n-1 dibagi 2. Nah, sampai di sini kita sudah selesai untuk fungsi-fungsi pendukungnya. Sekarang kita buat fungsi utamanya. Untuk fungsi utama seperti biasa kita deklarasikan dulu berapa banyak data yang mau kita baca. Konstanta integer n sama dengan, misal saya pengen 10, kemudian double data input sebanyak n. Nah, di sini sebenarnya akan lebih efisien lagi kalau kita menggunakan array yang dinamis atau disebut juga dengan list. Tapi itu akan menjadi pembahasan di materi yang akan datang. Jadi sementara ini kita masih pakai yang
statis yang nilainya tidak bisa berubah. Jumlah sama dengan 0. Kemudian untuk terendah sama dengan numeric limits untuk tipe data double max. Nah, ini maksudnya apa? Ini artinya untuk nilai terendah kita akan isi dengan nilai tertinggi yang bisa kita simpan di dalam tipe data double. Kemudian untuk yang tertinggi sama dengan numeric limits lowest. Nah, untuk yang tertinggi kita akan isi dengan angka terendah. Nah, kenapa begitu? Jadi saat ada perbandingan tertingginya yang mana, jadi kita bisa melakukan perbandingan dari terendah yang bisa kita simpan dalam variabel ini versus data yang ada kita punya. Oke, sekarang kita siap untuk deklarasi satu lagi, double min sama dengan 0, median sama dengan 0, modus sama dengan 0. Kita baca input. Kita proses. Nah, prosesnya yang sesuai flowchart, kita akan melakukan bubble sort. Baru kita akan menjumlahkan datanya. Nah, ini aku sementara bikin variabel data sekarang untuk membaca data input, jadi kita nggak perlu mengakses si array-nya ini pada indeks ke sekarang ke i dengan menggunakan ini, tapi kita bisa langsung pakai data sekarang. Jumlah, kita jumlahkan inputnya data sekarang. Kemudian untuk kita melakukan pengecekan data terbesar terhadap data terkecil. Jika data sekarang itu lebih kecil daripada terendah, berarti dia lebih rendah kan dari data yang ada sudah kita catat sebelumnya. Nanti kita ganti bahwa terendah sama dengan data sekarang. Sama halnya untuk nilai tertinggi, kalau data sekarang lebih besar daripada data tertinggi sekarang, maka tertinggi adalah data yang sekarang. Lanjut kita akan cari min. Min itu mudah, hanya jumlah dibagi n. Untuk mencari median sama dengan kita panggil cari median rn. Untuk mencari modus sekarang barulah kita tulis output. Data diurutkan, kita lakukan perulangan lagi. Mari kita cetak sisanya, jumlah, min, dan lain-lain.
Oops. Min, median, kemudian modus. Kita tutup programnya, kita file output, close, kemudian kita gunakan program selesai dan checkout get ch return 0. Nah, oke. Sini kita bisa lihat bahwa urutannya dari atas ini, dari main, jangan baca input, memproses, kemudian bubble sort, diurutkan, cari modus, cari median, akhirnya ke output. Kita bisa coba running, kita buat dulu file input.txt, misal 5 save, close. Nah, tekan F5, program selesai. Bisa lihat outputnya, inilah outputnya, data diurutkan, mediannya, minnya, modusnya, terbesar dan terkecil. Ya, oke. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Di video selanjutnya kita akan membahas yang lebih banyak lagi tentunya. Sampai ketemu di video yang akan datang.